لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al-ma'budi fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan, wa la yashghaluhu sya'nun anshan, jalla 'anil ashbahi wal andadi, wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi, la tumassilhu al-uqulu bitafkiri wa la tatawahhamuhu al-qulubu bitaswiri. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wa ra'is sadidi, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa qala rajulun lil imami Malik rahimahullah, ya Aba Abdillah, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Fa atraqa Malik bi ra'sihi hatta 'alahu ar-ruhadha'u ay al-'arab. ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدئا ثم أمر به أن يخرج. وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. طيب, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, والصلاة والسلام على نبينا نبي المرحمة محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian Fathu Rabbil Bariyah bitalkhisil Hamawiyah karya Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, wa qala rajulun lil imam Malik rahimahullah. Jadi ada seseorang di majlis beliau, man nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Aba Abdillah. Jadi antara kita lanjutkan kajian Fathu Rabbil Bariyah bitalkhisil Hamawiyah. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, pertanyaannya singkat, kaifastawa, bagaimana dia beristiwa? Singkat sebenarnya. Maka fa'atraqa Malikun bi ra'sihi, maka kemudian Imam Malik rahimahullah memukul kepalanya sendiri, yaitu ya, orang kalau gedek gimana? Kayak misalnya anda ngeliat antum misalnya gitu. Ini mumpung gak ada murid-murid ya, jadi gak apa-apa kan kayak gini kan. Iya, kalau ada muridnya anda insya Allah akan menjaga kehormatan. Ya fa'atraqa Malikun birosi gitu loh, hatta alahu ruhadha, yaitu al-araq, sampai kemudian tampak. Al-araq itu urat atau apa ya? Iya, semacam itu, kayak orang marah gitu apa. Kadang kelihatan apa sesuatu di kulitnya sampai sebel gitu. Ini menunjukkan apa? Sebelnya Imam Malik rahimahullah mendengar pertanyaan itu. Jadi bukan lafal ya Aba Abdillah yang dia tidak sukai, bukan lafal jalalah, lafal dari kalam Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan. Tapi kaifa istawa gitu. Ya, pernah nggak dengar asar seperti ini? Sering ya, kadang-kadang ya, terutama. Dan yang sering melampirkan asar ini dai-dai salafi. Ya, dai-dai salafi. Karena concern salafi dalam masalah-masalah seperti ini tinggi dibandingkan dengan firqah lainnya. Jadi firqah najiyah dalam masalah ini itu ketat dan selektif dan betul-betul mencari bagaimana sikap para salaf. Beda dengan dai-dai lainnya, ya. Dan masalah seperti ini, ikhwan, kita tidak menunggu booming baru kita membahas. Artinya ilmu itu jangan antum tunggu sampai populer baru antum mau bahas.
Alhamdulillah kita tadi latar belakangnya nggak di situ ya. Ayam manjat ke atas ini, kan nggak enak kalau misalnya live gitu kemudian ada kelihatan ayam di atas pohon terbang-terbangan. Mana kita ngomongin istiwa lagi. Begitu ya ikhwan. Kemudian thumma qala, apa jawaban Imam Malik rahimahullah? Al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun wa ma uraka illa mubtadi'an. Yang sahih wa ma uraka, bukan wa ma araka. Wa ma uraka illa mubtadi'a thumma umira bihi an yakhruja, atau bisa juga thumma umira bihi an yukhraja, bisa. Ala kulli hal di sini ada berapa kaidah ya ikhwah? 1, 2, 3, 4. 4 kaidah. Kemudian beliau menyebutkan pada yang kelima wa ma uraka illa mubtadi'a. Al-istiwa ghairu majhul, yaitu maknanya al-istiwa itu ma'lum. Wal kaifu ghairu ma'qul, maknanya wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib, ya, was su'alu anhu bid'ah. Nah di sini masalahnya was-su'alu anhu itu ya apa maksudnya was-su'alu anhu? Nanti insyaallah akan ada pertanyaan jawabannya insyaallah. Ya. Wa ma uraka illa mubtadi'a thumma umira bihi an yakhruj atau an yukhraj. Jadi boleh seorang guru menyuruh keluar orang yang di majelis, boleh. Berhak ketika memang bagi guru tersebut itu layak dilakukan. Misalnya murid tersebut mujadil atau murai, nanya tapi sebenarnya pengen ngetes atau cuman pengen jidal atau mira, boleh keluar, antum keluar gitu boleh. Tiba-tiba suasana bakal jadi tegang gitu pokoknya gitu. Ustadznya ramah ya, tiba-tiba ada apa? Ada murid yang kurang ajar sama ustadznya. Akhirnya ustadznya bilang keluar, ukhruj. Tapi cukup bilang ukhruj, jangan ukhruj ya adu Allah. Itu ruqyah itu nanti. Itu ruqyah, ya. Taib wa qad ruwiya nahwu hadza an Rabi'ata ibni Abi Abdurrahman Abi Abdurrahman Syekhi Malikin. Juga ada riwayat dari Rabi'ah syekhnya Malik tentang kalimat-kalimat seperti ini dari syekhnya Malik. Baik, aja tafadhal. Wa qala al-muallif rahimahullah fa qawluhu al-istiwa'u ghairu majhulin ay ghairu majhulil ma'na fil lughah fa inna ma'nahu al-'ulu wal istiqrar. Al-'ulu wal istiqrar. Berkata beliau rahimahullah, fa qawluhu al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidaklah majhul. Artinya al-istiwa'u ma'lumun. Ya, maknanya tidak terjahilkan gitu loh. Maklum, ma'ruf. Yaitu maknanya dalam lughah al-'ulu dan al-istiqrar. Al-'ulu yaitu meninggi, al-istiqrar menetap. Ya. Itu makna dari apa? Al-istiwa. Ya, besok-besok kalau antum ditanya apa itu istiwa, maknanya adalah meninggi dan menetap. Kalau sifat tersebut dinisbatkan kepada Allah, maka ini sifat ketinggian dan ketetapan Allah di ketinggian yang sesuai dengan apa? Keagungan Allah, gitu. Selesai. Dan enggak perlu berbincang banyak kemudian tanpa hujjah atau dalil. Jadi gampangan al-istiwa ma'lum, khalas. Al-istiwa ghairu majhul. Apanya yang ghairu majhul? Maknanya di bahasa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan ini dengan bahasa Arab dan bahasa Arab memiliki makna. Maka enggak boleh kemudian antum mentafwid makna. Maksudnya mentafwid makna apa? Menyerahkan makna itu kepada Allah sehingga tidak ada manusia yang mengetahuinya. Maka ini batil. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman faham artinya? Faham. Ala di atas, al-'arsy hingga sana. Istawa enggak paham. Enggak ada. Maknanya hanya Allah yang tahu. Begitu batil. Kenapa kok antum bilang
Istawa maknanya hanya Allah yang tahu, sementara manusia kita nggak bisa mengetahuinya. Kenapa antum menyerahkan makna kepada Allah? Karena ini ayat mutasyabihat, ini sifat Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau kita menafsirkannya maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu katanya. Tapi sekarang tanya kemudian, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman artinya apa? Terus dia jawab apa? Yang Maha merahmati. Lah itu sampean menerjemahkan. Loh, maksudnya apa? Ar-Rahman itu kan dia nama Allah ya. Maknanya ada enggak? Mengandung sifat enggak? Iya, sifat rahmat. Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang. Kenapa yang Ar-Rahman antum terjemahkan, yang istiwa tidak antum terjemahkan? Sama-sama sifat Allah, paham enggak? Apa arti Ar-Rahman? Yang Maha Pengasih. Baik. Sifat kasih sayang ada enggak pada Allah? Ada katanya. Terus istawa artinya apa? Kita serahkan kepada Allah maknanya. Loh, kok yang ini ada, yang ini enggak ada? Yang ini terpahami, yang ini enggak terpahami? Yang ini diketahui manusia, yang ini enggak diketahui manusia? Bukankah Al-Quran diturunkan untuk litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia di Al-Quran tersebut? Ya, begitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Fayadhillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Dan tidaklah kami mengutus di surat Ibrahim. Tidaklah kami mengutus seorang rasul manapun itu kecuali dengan lisan kaumnya. Apa lisan kaumnya? Dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad SAW diutus di tengah orang Arab, berarti pakai bahasa apa? Arab. Apa tujuannya? Liyubayyina lahum, untuk menjelaskan gitu loh. Lah kalau misalnya soal ngerik air mani yang kering di baju saja dijelaskan nggak dalam Islam? Itu sesuatu yang kalau orang awam nggak tahu, wajar nggak? Paham maksudnya? Orang awam nggak tahu hukum kalau air mani itu boleh nggak kita pakai, maksudnya kita pakai baju yang ada bekas sisa air mani, boleh nggak kita sholat dengannya? Ada orang awam nggak tahu, itu maklum nggak? Apa ya? Biasa nggak? Wajar nggak? Untuk hal hukum sedetail itu wajar nggak? Atau misalnya apa hukum makan cacing misalnya? Orang awam nggak tahu, wah nggak tahu. Tapi bisa nggak itu ada penjelasan dalam Islam? Taib, ada nggak orang awam yang nggak tahu bahwasanya belalang itu halal dimakan? Ada nggak? Ada yang nggak tahu kan? Dikira itu haram. Padahal itu dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah madhi, wadi, mani, darah haid. Taib, itu semua masalah-masalah furu' bukan? Kecil bukan? Maksudnya kecil di sini ya tetap masalah agama besar. Cuman itu masalah yang tidak sampai terjadi kegoncangan atau tidak menambah iman begitu tinggi sekali. Bukan permasalahan pelik yang sangat besar. Tetapi ada nggak syariat dalam Islam? Ada. Antum ketika misalnya masuk ke WC pakai kaki kiri, ya kan? Pakai kaki kiri atau tangan kiri? Masuk WC. Kaki. Antum biasanya pakai tangan kiri atau kaki kiri? Kaki kiri. Anda nggak usah ditanya kok. Ini nggak apa-apa, dia dibully terus nggak apa-apa. Nah, murid baru namanya dia ospek ya nggak apa-apa ya, biar kuat nanti insya Allah. Ini teman-teman yang lain udah kena mereka, sudah kebal ya. Nah, untuk urusan yang mungkin diremehkan manusia itu saja, itu ada urusan dalam Islam. Bahkan antum masuk masjid dengan kaki kanan, ada urusannya dalam Islam. Antum memberi makan kepada kucing, dan ada hadis yang melarang untuk mengurung kucing dan melantarkannya tanpa makanan. Ada dalam Islam. Itu hal yang sebenarnya kecil gitu loh. Tetapi kalau yang seperti itu saja dijelaskan dan sampai dijelaskan untuk umat, padahal itu hanya makhluk yang kecil gitu loh. Masa tentang Allah Ta'ala yang pencipta segala makhluk dikatakan, oh kita nggak kenal dengan itu, namanya siapa, artinya gimana? Faham nggak antum sini? Maka aneh kalau misalnya sifat Allah yang jelas terpampang dengan lafalnya di Al-Quran atau di hadis, kemudian kita mentafwidz makna tersebut, menyerahkannya kepada Allah tanpa diketahui oleh salaf. Kemudian sebagian dari mereka dari khalaf mentakwilnya dengan takwilan versi
logika mereka sendiri yang tidak ada salafnya dan hanya diciptakan oleh khalaf dan menyelisihi bahasa Arab, kemudian mentahqiq bahwasanya inilah Islam. Maka ini kebid'ahan yang dicap-cap Islam. Jadi al-istiwa dan sifat-sifat Allah lainnya yang dituturkan dalam Al-Quran dan Sunnah ma'lum, diilmui, diketahui secara bahasa dari segi makna. Begitu. Jadi tafwid al-makna itu batil. Ya. Tafsir al-makna, kalau tafsiran tersebut sesuai dengan pemahaman lughah pada asalnya maka sahih untuk sifat Allah Ta'ala. Kalau misalnya tafsir berupa ta'wil yaitu sarful lafzi anil ma'ani bighairi dalil, maka ini batil sebagaimana dibiasakan oleh kalangan Asy'ariyah dan juga Mu'tazilah. Pokoknya cabang-cabang Jahmiyah. Itu ta'wil demi apa? Demi mengamini petuah dari logika mereka. Akhirnya mereka mentakwil. Jadi tafsir kalau bisa takwil yang tidak benar itu kita katakan tidak benar. Baik, kemudian ada tafwid. Tafwid juga batil. Tafwid makna maksudnya. Jadi tafsir makna sesuai lughah itu yang diinginkan, sahih. Karena dengan itulah liyubayyina lahum, terjelaskan untuk mereka, yaitu terjelaskan untuk umat ini. Jadi ketika ditanya Ar-Rahman maknanya apa? Ya Maha Pengasih. Selesai, khalas. Istiwa artinya apa? Meninggi. Ulu artinya apa? Tinggi. Ya. Dhahika artinya apa? Ketawa. Selesai? Khalas, selesai. Itu secara makna harus kita isbatkan sesuai dengan bagaimana lughah yang turun, yaitu bahasa Arab. Lanjutkan wa qawluhu. Wa qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu wal kayfu ghairu ma'qul ma'nahu anna la nudrik kayfiyata istiwa'illahi ala arshihi bi'uqulina wa innama tariqu dhalik as-sam' wa lam yarid as-sam'u bi dhikril kayfiyah fa idza intafa anha ad-dalilani al-aqli was-sam'i kanat majhulatan yajibul kaffu anha. Ahsant. Wa qawluhu, perkataan beliau kemudian rahimahullah yang kedua, wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, al kaif di sini adalah kaifiyah. Kaifiyah. Kaif bisa bermakna kaifiyah, bisa bermakna takif. Beda. Kaif ya, kaif bisa kaifun, kaif ya. Bisa bermakna kaifiyah artinya tata cara, bisa bermakna takyif. Paham enggak? Nah, ulangi ya. Sebelum kita lanjut. Al-kaif bisa bermakna kaifiyah. Apa artinya kaifiyah? Tata cara. Bisa bermakna takyif. Takyif ada dua maksud. Imma bermakna penuturan kebagaimanaan atau penuturan tata cara, imma bermakna bertanya perihal tata cara. Oke, paham gak? Takyif imma maksudnya adalah penuturan tentang tata cara kebagaimanaan, imam maknanya pertanyaan tentang kebagaimanaan atau tata cara. Oke. Paham gak? Tulis makanya di benak antum atau di catatan antum. Kaif di sini kaif wal kaifu ghairu ma'qul. Kaif ada berapa kemungkinan? Ada berapa maksud? Imma maksudnya kaif adalah apa? Kaifiyah. Imma maksudnya adalah takyif. Dan takyif itu ada dua makna. Imma maksudnya adalah penjabaran dan penuturan tentang tata cara sesuatu. Takyif, mentakyif sesuatu. Imma maknanya takyif adalah apa? Menanyakan tentang tata cara sesuatu. Oke, paham nggak? Kita contohin satu-satu nih setelah ini. Ini nggak ada di kitab.
Kaifa tadi makna pertama apa? Maksud pertama bisa menjadi kaifiyah, tata cara ya. Ya. Maka kalau misalnya di situ wal kaifu ghairu ma'qul, tata cara istiwanya Allah tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal di sini adalah apa? Tidak diketahui oleh akal. Benar nggak kalau makna itu? Benar nggak? Tata cara istiwanya Allah tidak difahami oleh akal atau tidak diketahui oleh akal, betul nggak? Betul, karena ya antum nggak ada kabar tentang itu kan, sahih itu. Baik. Tapi di sisi lain al-kaif bisa bermakna apa? Takyif. Takyif maknanya bisa menjadi apa? Penjabaran atau wasful kaifiyah atau ta'birul kaifiyah atau al-qaul 'anil kaifiyah, penjabaran tata cara sesuatu, itu takyif. Oke? Baik tentang sifat Allah atau tentang hal lainnya. Misalnya ada istilah namanya takyif fiqhi. Takyif fiqhi yaitu penjabaran suratul masalah gitu loh. Penjabaran gambaran permasalahan, itu takyif fiqhi. Ya. Misalnya apa hukum dropship? Ya. Dropship ya. Antum kemudian bertanya kepada Ustaz, takyif fiqhi dropship itu kayak gimana gitu loh. Yaitu gambaran permasalahan secara fiqih untuk dropship itu kayak gimana gitu. Ini namanya apa? Takyif fiqhi. Maksudnya dalam arti lain adalah kaifa yakunu dropship fil fiqh gitu loh Ustaz. Dropship di fiqh itu kayak gimana sih Ustaz? Nah, itu namanya takyif fiqhi atau semisal itulah. Itu takyif, penjabaran kebagaimanaan. Jadi ketika antum menuturkan sesuatu, sifat sesuatu, kebagaimana sesuatu, maka antum sedang melakukan apa? Takyif. Misalnya, ana nanya ke antum tahu burung jalak nggak Kin? Oh, anda tahu Ustaz. Coba gimana terangkan kepada ana. Ana berarti sedang mempertanyakan tentang takyif burung jalak. Maka kemudian antum bilang, oh burung jalak itu kayak gini Ustaz. Begini. Ana kan nanya kaifa Kin? Kaifa burung jalak? Maka antum menjawab burung jalak. Nah, antum mendeskripsikan ini namanya apa? Takyif, itu antum mentakbir tentang kaifiyahnya burung jalak. Kebagaimanaannya dia. Ya. Sebagian burung kan ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, yang kayak gini enggak ada. Apalagi yang kayak gini. Ya. Kemudian anak kecil bertanya kepada bapaknya. Ya, ada anak bertanya kepada bapaknya, ya, lagu bulan puasa itu. Ya. Nah, Pak, gimana sih ya caranya burung terbang? Berarti anak ini sedang menanyakan tentang apa? Kaifiyah kan? Maka kemudian bapaknya bilang, oh burung terbang itu caranya gini nak. Maka bapak ini sedang mentakbirkan tentang apa? Kaifiyah. Ini semua namanya takyif. Menjabarkan kebagaimanaan burung itu terbang. Oke? Lah kalau misalnya ada orang nanya, ya Dika, kaifa istawallahu ala arsy? Bagaimana Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya? Berarti orang ini sedang bertanya tentang apa? Kaifiyah. Ya. Maka dia sedang mentakyif dalam artian bertanya tentang kaifiyah. Kemudian kalau antum bilang oh Allah beristiwa di atas arsy kayak gini nih. Nah, ini berarti antum sedang apa? Mentakyif juga. Yaitu menjabarkan kaifiyahnya sifat istiwanya Allah Ta'ala. Dan itu batil. Makanya dikatakan juga, ana pernah menjelaskan juga dalam di Torik ya. Bila kaifin atau bila kaifa. Kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa kaif. Ya, maksudnya kaif di sini apa? Tanpa takyif, tanpa kita bertanya bagaimana caranya dan tanpa kita menjelaskan bagaimana caranya. Tetapi ada nggak caranya? Tata caranya ada nggak? Ada. Tapi tata cara tersebut namanya apa? Kaif ya. Dan kaif tersebut ghairu ma'qul, tidak sampai ke akal kita karena kita nggak tahu. Namanya nggak sampai akal itu ada dua kemungkinan. Imma impossible bagi akal kita,
Ya, imma possible tetapi kita nggak sampai aja, nggak tahu aja gitu, paham nggak? Sesuatu yang tidak masuk akal bagi kita itu ada dua kemungkinan. Imma memang impossible bagi akal kita, imma itu possible tetapi kita nggak paham. Gimana? Paham nggak? Wal kaifu ghairu ma'qul ini, kaifiyah sifat Allah istiwa itu possible nggak? Ada nggak? Ada, possible. Tapi kenapa dikatakan kaif ghairu ma'qul, nggak masuk akal? Karena kita nggak nyampe aja ilmu ke sana gitu. Karena kita nggak tahu, maka kita katakan ghairu ma'qul yaitu ghairu ma'lum. Gimana? Nah, sebagian dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga rekan-rekan ya, saudara-saudara kita rahimahumullah, mereka menggugat salafiyah dalam masalah ini. Salafiyah mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki tata cara sifat. Ya Masya Allah. Kata mereka, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki tata cara untuk sifat-sifatnya, maka dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan Allah Ta'ala memiliki tata cara enggak untuk sifat-sifatnya? Memiliki sifat-sifat, iya. Dan sifat-sifat yang real, hak bagi Allah Ta'ala. Hanya kita tidak pernah menyatakan seperti apa tata caranya. Taib, Allah Ta'ala memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika. Taib, wajah Allah bagaimana? Ini pertanyaan bid'ah. Karena ini pertanyaan takyif tentang wajah Allah Ta'ala. Oke? Kita menyatakan Allah Ta'ala memiliki sifat wajah, maka itu melazimkan harusnya kita juga menyatakan bahwasanya ada wajah Allah dengan sifatnya. Ya Allah, hanya Allah yang tahu. Apakah masuk ke akal kita bagaimana sifat wajah Allah? Tidak masuk ke akal kita dari segi ketidaktahuan kita, bukan dari segi ketiadaannya. Makanya namanya tidak masuk akal itu ada dua kemungkinan. Imma memang tidak masuk akal ya ini, tidak mungkin itu ada, atau tidak masuk akal karena memang kita belum paham atau tidak tahu, tapi itu ada. Oke, gimana? Paham? Iya, gampang kan? Insya Allah gampang sebenarnya. Jadi ini memang agak-agak taksimat, menjelimet gitu. Tapi kalau Allah beri taufik pada antum dan antum murojaah, hal kayak gini tuh gampang sekali insya Allah. Sesuai fitrah. Ya. Sekarang misalnya kalau antum lihat ada orang kolot, ya kolot. Kalau kolot di Sunda orang tua ya gini ya. Nah, kalau di Betawi ya kolot lampau gitu. Nah, ada orang kolot gitu loh. Orang kolot itu apa ya? Orang deso gitu loh ya. Dia mungkin dulunya memang tinggal di desa dan mungkin itu tahun 2005 atau tahun 2000 sekian ya. Memang baru muncul handphone dan internet. Ya. Ketika dia melihat orang lagi bercakap lewat handphone misalnya, dan dia orang yang sangat desa ini lihat pas ke kota, pertama kali ke kota dia ngeliat orang bercakap, orang kok ngomong sendiri gitu kan. Mungkin dia akan mencap orang itu gila karena ngomong sendiri nih. Jadi orang desa ini datang lihat orang kota, kok dia ngomong sendiri sambil kayak gini. Dia nggak ngerti handphone, maka dia pasti akan mengingkari hal-hal seperti ini. Padahal mungkin ada nggak tata caranya orang kota ini ngobrol sama orang luar negeri dengan handphonenya? Ada nggak tata caranya? Ada. Possible. Tapi bagi orang desa ini impossible. Karena nggak masuk ke akalnya. Tidak masuknya sesuatu ke akal kita itu tidak mesti melazimkan hal itu tidak ada, nggak mesti. Benar nggak? Iya. Ya. Contoh lain. Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi. Antum pernah nggak ngerasain jatuh dari lantai 3? Nggak usah dari atas pohon kemudian tayamum, pernah? Waktu itu kan kita contoh itu. Jatuh dari pohon gimana rasanya ya kawan? Ya sakit. Tapi kemudian antum Nabi Adam turun dari surga dan surga itu di atas langit ke-7 gitu loh. Ke bumi. Masya Allah. Itu apa nggak sakit? Kan logika kita nggak masuk ya.
Tapi ketidakmasukan itu ke logika tidak melazimkan tata cara tersebut tidak ada. Ada tata caranya, terserah Allah ya. Itu paham ya? Jadi illogical, imposibilitas di benak kita itu terbagi menjadi dua. Imma hal tersebut memang tidak mungkin terjadi, imma hal tersebut terjadi, bisa terjadi, cuma memang kita saja yang belum pernah melihat atau belum pernah mendengarnya atau tidak pernah tahu tentang hal itu. Gimana? Logika ya? Sampai sini paham ya insyaallah ya. Karena nanti antum akan dituding. Ya, katanya di sini al-kaif ghairu ma'qul. Tata cara sifat Allah istiwa tidak masuk akal. Maksudnya tidak masuk akal di sini apa? Ma'nahu anna la nudriku kaifa tastiwa illahi ala arsyihi bi'uqulina. Kita tidak bisa menjangkau tata cara istiwanya Allah di atas ars dengan logika kita semata gitu loh. Nggak bisa, kita nggak bisa menjangkau itu. Kenapa? Karena ini hal gaib. Hal gaib ini imma untuk lewat sama atau lewat orang yang terpercaya dan seterusnya. Nah sekarang siapa orang yang terpercaya yang bisa mengabarkan kepada kita tentang sifat Allah Ta'ala kecuali Rasulullah? Siapa lagi? Ada nggak yang bertemu dengan Allah selain Rasulullah SAW? Ya siapa lagi? Gitu. Maka kita melihat bagaimana, apakah Rasulullah mengabarkan itu? Enggak ternyata. Ya khalas. Kita tawakuf tentang kaifiyahnya dalam artian seperti apanya tawakuf. Tapi keberadaan kaifiyah tersebut ada nggak? Ada. Jadi ketidakmasuk akalan di benak kita itu tidak melazimkan ketiadaan kaifiyah. Ada kaifiyahnya. Karena segala sifat memiliki tata cara. Sekarang misalnya angin berhembus. Ya. Sifat angin berarti apa sifatnya? Berhembus enggak? Itu sifat bukan berhembus, berhembus, gerakan gitu kan. Antum bisa tahu nggak tata caranya angin berhembus? Bingung antum mau menjabarkan gimana? Angin berhembus, ya. Kalau air mengalir sampai jauh jelas. Air mengalir tata caranya antum bisa deskripsikan. Oh, mengalir itu berpindah dari satu space ke space lain dengan air tersebut karena air itu kan cair ya, jadi dia bisa bergelombang dan sebagainya. Kalau angin ada nggak tata cara dia berpindah-pindah? Ada, ya kan? Tata caranya ada. Tapi antum bagaimana cara mendeskripsinya? Antum nggak pernah tahu. Begitu, ya, seperti itu. Ada tata caranya, ada. Tapi nggak masuk akal antum bagaimana angin ini bisa bergerak sendiri. Coba siapa yang gerakin angin? Ya Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, cuma maksudnya angin itu gimana kok bisa bergerak? Apakah ada jin yang mendorong angin sehingga, ya kan? Nggak tahu kan? Kalau ini jelas nih kipas nih ya. Ada putaran gini sehingga angin bergerak-gerak kemari. Ya. Tapi antum kan nggak pernah lihat bagaimana angin itu. Ya kan? Tapi ada tata caranya. Ya. Ala kulli hal, walillahil mathalul a'la. Wa innama tariqu dzalika as-sam'u. Jalur untuk mengetahui kaifiyah istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu dengan naql, dengan dalil, dengan wahyu. Walam yaridis sam'u bi dzikril kaifiyah. Tidak pernah tertuturkan dari as-sama' dari nas Al-Qur'an atau As-Sunnah yang menyebutkan kaifiyah. Enggak diberitahu. Fa idzan tafa 'anha ad-dalilanil 'aqli was-sam'i kanat majhulatan. Kalau misalnya tidak ada dalil dua-duanya, yaitu dalil akli tidak ada, dalil sam'i tidak ada, maka berarti kaifiyah itu majhulah, tidak diketahui. Nah, ketika nggak tahu antum, dan ini perkara gaib dan bukan perkara gaib biasa, tapi perkara gaib tentang Allah Ta'ala, maka yajibul kafu anha. Kalau perkara gaib ini tentang jin, ya ini mungkin masih jauh lebih ringan. Tetapi kalau perkara gaib tentang Allah, ini hati-hati gitu loh. Jauh lebih hati-hati. Antum kalau misalnya bilang jin Indonesia itu ada pocong, wewe, kunti, banaspati dan seterusnya. Kemudian antum tahqiq satu-satu, antum rinci satu-satu, antum tafsil ya dengan tafsilat ya ijmaliyah dan tafsiliyah, masya Allah. Ya sampai ya, antum bikin kitab ya kitab kunti misalnya tentang hal-hal gaib
berkaitan dengan setan berdasarkan pengalaman dan tajribah antum. Ini lebih ringan. Ya, mungkin bisa antum pelajari di pengalaman. Tapi kalau tentang Allah antum bisa belajar di pengalaman enggak? Orang tua kayak kakek, saya sudah 60 tahun saya belajar di pengalaman Allah beristiwa tuh kayak gini-gini nih. Sok tahu kata bila. Enggak bakal Allah menampakkan dirinya bagaimana dia beristiwa walaupun di benak antum itu khayalan antum aja, Pak. Khayalan sampean aja, Mbah. Begitu. Maka tidak ada dalil aqli, tidak ada dalil sam'i yang menjabarkan tentang kaifiyah sifat Allah Ta'ala istiwa dan juga kaifiyah sifat Allah lainnya. Seperti tangan Allah, seperti wajah Allah Ta'ala. Enggak boleh kita deskripsikan tanpa adanya dalil. Nah, begitu. Lanjut, fadhil. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu al-imanu bihi wajib ma'nahu anna al-imana bistiwa'illahi ala arshihi ala al-wajhi al-la'iq wajibun li'anna Allah akhbarana bihi an nafsihi fawajaba tasdiquhu wal imanu bihi. Di samping kita mengenal makna istiwa secara bahasa, di samping kita tidak mengetahui bagaimana tata cara Allah dengan meyakini adanya, maka kita al-imanu bihi wajib beriman terhadapnya, yaitu al-imanu bistiwa'illahi ala arshihi ala al-wajhil la'iqi bihi, ya. Iman dengan istiwanya Allah atas arsy, secara makna kita imani ala al-wajhil la'iq, dengan kebagaimanaan yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Istiwanya itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kepantasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesuai dengan itu. Itu mengimani itu semua wajib. Kenapa? Li'anna Allah akhbara bihi an nafsihi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang adanya istiwanya, dan itu sifat. Nah, sifat Allah Ta'ala, seluruh yang namanya sifat itu pasti memiliki hakikatnya, yaitu hakikat di sini kaifiyahnya. Maka harus kita apa? Harus kita percaya. Wa fa wajaba tasdiquhu wal imanu bih. Maka wajib membenarkannya dan mengimaninya. Oke, jelas banget di sini ya, insyaallah ya. Dan itu antum refleksikan di seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau keumuman sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, wa qawluhu was-su'alu anhu bid'ah ma'nahu anna as-su'ala an kaifiyatil istiwa bid'ah li'annahu lam yakun ma'rufan fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Nanti insyaallah terakhir lagi habis ini. Was-su'alu anhu bid'ah. Soal tentang apa, ikhwan? Ini di sini as-su'al an apa? Anil kaif. Jadi ini kembali was-su'alu anhu anil kaif. Ya, ini yang membuat orang salah nih. Sebagian orang ahli bid'ah, dan Anda melihat beberapa ahli bid'ah dan orang yang menyimpang ketika mau menyerang salafiyin, mereka pakai kalimat ini, was-su'alu anhu bid'ah. Kemudian mereka menyampingkan maknanya was-su'alu anhu bid'ah, soal bertanya tentangnya adalah bid'ah. Anhu di sini kemudian hu dibalikkan ke mana? Dibalikkan ke al-istiwa. Yaitu dibalikkan ke makna dari istiwa. Bertanya tentang makna sifat Allah itu bid'ah, salah. Kalau misalnya ada seorang murid nanya ke gurunya, guru agamanya, Pak Ustadz, apa arti Ar-Rahman? Bid'ah enggak pertanyaan itu? Enggak, karena hakikat dari segi bahasa untuk sifat-sifat Allah yang diturunkan Al-Quran Sunnah itu semua maklum, ada dalam bahasa, maklum. Yang majhul apa? Yang majhul kaifiyah, tata caranya. Maka ketika bertanya tentang sesuatu yang maklum, maksudnya bertanya tentang sesuatu yang mungkin untuk diketahui, boleh nggak? Boleh. Tapi bertanya tentang sesuatu yang tidak mungkin diketahui sekarang, walaupun ada, boleh nggak? Nggak boleh, sia-sia, itu bid'ah bahkan. Paham nggak sini? Iya. Sekarang bertanya, Ustadz, apa arti dari yadullah? Ustadznya menjawab tangan Allah, selesai perkara.
Ada nggak kebidahan di situ? Baik yang bertanya ataupun yang ditanya, nggak ada masalah, nggak ada bidah-bidahnya. Tapi ketika murid tersebut bertanya, ya Ustaz, kaifa yadullah? Bagaimana tangan Allah itu? Ini malah membuka pintu tasbih ke depannya, pintu penyerupaan Allah dengan makhluknya. Ya, jadi bahaya. Makanya diingkari. Was-su'alu anhu bid'ah, artinya soal an kaifiyatil istiwa bid'ah. Soal tentang kaifiyah itu bid'ah. Li'annahu lam yakun ma'rufan fi ahdi Nabi wa ashabihi. Karena tidak dikenal soal-soal atau pertanyaan seperti ini baik di zaman Nabi atau di zaman para sahabat beliau alaihi salatu wassalam. Ayat kabar. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن معناها معلوم لنا وأما كيفيتها فمجهولة لنا لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الاستواء, yang disebut oleh Imam Malik tadi, kalimat-kalimat beliau menjadi mizan umum untuk seluruh sifat-sifat yang Allah tetapkan terhadap dirinya di kitab Allah Ta'ala dan juga melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi ini kalimat yang Allah berkati ini sampai sekarang teriwayatkan dan dipakai oleh para ahlu sunnah dan juga dipakai oleh ahlu bid'ah juga, tapi dengan penafsiran yang membuat tersepakati dengan ahlu bid'ah. Fa inna ma'naha ma'lumun lana, makna dari istiwa maklum buat kita. Wa amma kaifiyatuha, adapun tata cara istiwa atau tata cara sifat, ya. Fa inna ma'naha, ha ini kembali ke sifat. Makna dari sifat ma'lumun lana, tapi kaifiyah dari sifat majhulatun lana. Lianna Allah akhbarana anha wa lam yukhbir an kaifiyatiha, karena Allah mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah. Maka kalau kabar dari Allah itu tidak ada maknanya, enggak mungkin, pasti ada maknanya. Nah kemudian kabar tersebut tentang dirinya lebih penting lagi, pasti bermakna. Tapi Allah tidak mengabarkan tata cara dari sifat-sifatnya, gitu loh. Maka kita tawakuf di bab tersebut. Jadi kalau ahlu sunnah itu dalam pemaknaan terhadap sifat Allah kita isbat, ya, musbitah, kita musbit, yang menetapkan itu apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Tapi untuk kaifiyah sifatnya kita musbit dari segi perwujudan kaifiyah karena kita mengisbatkan sifat, tapi kita mufawwid atau tafwid terhadap hakikat dari tata caranya. Paham nggak? Gimana? Antum paham? Alwi paham nggak? Antum ngapain gini? Gatal. Coba garukin pakai apa? Ada garpu nggak? Jadi ahlus sunnah sikapnya apa? Ahlus sunnah itu mengisbatkan makna dari sifat Allah dan juga mengisbatkan adanya kaifiyah dari sifat Allah, ya enggak? Tetapi ahlus sunnah wal jamaah mentafwid hakikat bagaimananya sifat Allah. Gimana? Belum masuk Alwi? Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy, betul? Antum tahu nggak maknanya? Taib. Maknanya apa? Beristiwa di atas arsy. Jangan nyontek. Meninggi dan menetap. Sekarang baru habis lihat baru meninggi dan menetap. Jawabnya kayak nggak punya salah lagi. Nah, tuh ya ahsan tak bagus. Besok-besok jangan nyontek dulu baru kemudian jawab. Nah, itu berarti antum mengisbatkan makna dari istiwa, ya kan? Oke, sifat Allah istiwa. Istiwanya Allah ada nggak tata caranya?
Kok burung menjawab? Wah ini kayaknya anak pengen nyontohin Imam Malik nih. Ukhruj wa ma uraka illa mutakasilah. Ada nggak istiwa Allah? Ada. Ya pasti ada. Kalau ada tata caranya. Berarti antum menetapkan adanya tata cara kaifiyah sifat Allah istiwa. Baik. Bagaimana Allah Ta'ala beristiwa? Enggak tahu. Jangan dibalas karena wasu'alu bidah wa ma uraka illa tadi enggak ada, hanya menguji antum sekarang. Antum bukan Imam Malik di sini. Ya. Nah, berarti antum kan tidak tahu. Tapi ada enggak tata caranya istiwa Allah? Ada, tahib. Berarti antum menetapkan dua hal, makna istiwa dan juga tata cara istiwa. Yang antum serahkan kepada Allah apa sekarang? Tata caranya. Karena apa? Karena antum nggak tahu. Bukan antum aja, kita semua kaum muslimin nggak tahu tata caranya. Tapi kaum muslimin tahu bahwasanya makna istiwa begitu. Dan kemudian ada tata cara, hanya tidak kita ketahui. Nah, jadi kita satu sisi kita mutsbit, satu sisi kita mufawwid. Kita mutsbit terhadap makna dan hakikatnya, tapi kita sifat satu sisi kita mufawwid dari segi kebagaimanaan dari sifat tersebut. Kemudian wa li'anna al-kalama fi sifati far'un 'anil kalami fi dzat. Karena perbincangan tentang sifat itu adalah salah satu cabang dari perbincangan tentang zat. Ya, fa idza kunna nuthbitu dzat Allah ta'ala min ghairi takyifin laha fakadzalika yakunu itsbatu sifatihi min ghairi takyif. Kalau misalnya kita menetapkan zat Allah tanpa adanya penjabaran kebagaimanaan untuk zat tersebut, maka begitu pula menetapkan sifat-sifat Allah tanpa adanya penjabaran takyif. Bagaimana? Paham enggak? Allah Ta'ala memiliki zat gak pada dirinya? Memiliki zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, maha mulia. Tapi tidak sama dengan zat manusia. Ya, kalau kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki zat tapi kita tidak bisa mendeskripsikannya, maka begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Karena membicarakan sifat Allah itu adalah cabang dari membicarakan zat Allah Ta'ala. Ya, maka kalau antum misalnya membicarakan tentang sifat Allah, berarti antum sedang berbicara tentang Allah enggak? Iyalah. Ya. Walillahil matsalul a'la. Kalau antum mendeskripsikan tentang barang dagangan, itu berarti antum sedang menjabarkan kaifiyahnya, sifatnya barang dagangan tersebut. Betul enggak? Oh, handphone Anda situ. Aduh, Anda baru pengen menjabarkan handphone. Handphone ada bisa pinjam enggak? Enggak kok, Anda enggak buka kok. Handphone ya slim, ya kan? Mereknya Ovif, ya. Nah, ditanya ana, Ustaz, antum jual handphone? Iya. Ya anggapannya milik ana ya. Apa warnanya Ustaz? Biru. Ya kan ini biru kan? Ini biru apa? Biru. Ini biru Tosca ya. Ada Toscanya nih. Enggak tahu. Ya, Tosca itu tadi ceritanya ada adik ya, lagi senang sama kakaknya kan, lagi bahagia gitu. Tos yuk Kak, Toscanya ya. Gitu. Itu namanya khurafat. Nah, terus Usai tanya lagi, biru yang kayak gimana Ustaz? Ya kan? Ini ada sifat biru nggak? Nah, birunya kayak gimana Ustaz? Nah kan gitu. Jadi Anda disuruh menjabarkan kebagaimanaan biru pada ini. Ini HP, zat. Ya zat ya, ini zat nih. Suatu keberadaan, sesuatu yang ada tuh zat nih. Dan zat kan memiliki sifat. Pertama sifatnya mawujud, ada gitu kan. Kemudian di antara sifatnya warna. Warna apa Ustaz? Warna biru dia bilang. Oke, itu udah cukup kan? Kita berarti menetapkan adanya sifat di HP ini, oke? Tapi pembeli ini kurang puas, Ustaz. Birunya biru apa, Ustaz? Nah, berarti kan ada penambahan tentang kebagaimanaan birunya tersebut. Maka kemudian Anda jabarkan. Antum tahu nggak kalau antum jatuh dari sepeda kepentok batu, nah tuh kayak gitu birunya.
Ini berarti Anda sedang mentakif bukan sifat tersebut? Iya. Wah, afwan Ustaz, Anda kok main sepeda Anda hati-hati nggak pernah jatuh. Wah, susah lagi nih, gimana ya? Birunya biru licik, tahu nggak biru licik? Anda nggak tahu Ustaz biru licik kayak gimana? Biru gimana ya? Ustaz bisa fotoin nggak Ustaz? Nggak bisa, Anda maunya mendeskripsikan, mentakif, Anda mau mengamalkan pengajaran takif. Gitu, padahal tinggal fotoin aja kan selesai urusannya. Tapi itu tadi kan udah ada jabarin. Takif terhadap ini. Kalau antum jatuh, naik sepeda jatuh, kepentok batu, lebam, biru, nah itu kayak gitu birunya. Ya, ini berarti apa? Mentakif sifat biru pada zat HP ini. Kumaha? Syukran. Gimana? Paham nggak? Doni namanya. Abu Maryam, paham? Insyaallah paham. Ya udah gitu aja. Ya. Ada akhwat bertanya, ada akhwat ini nyari jodoh kan, kalau misalnya nanya mintanya dari murid ana. Lu kalau mau nikah mungkin mau sama dia, tafadhol. Ada akhwat nanya, misalnya nih, Ustaz, ada stok nggak Ustaz gitu? Ya Masya Allah. Stok apa? Stok murid. Stok murid. Kalau stok parfum fadhol, ini stok murid. Buat apa? Ya buat nikah. Speknya gimana antum mau? Ya, speknya gimana? Berapa MHz ya gitu kan gitu. Ya. Ya kemudian RAM-nya berapa? Ya memori gimana? Gampang sewak nggak gitu kan? Ada nih, Alwi, Masya Allah. Gimana Ustaz deskripsinya? Ya, Anda jabarkan Alwi itu putih. Nah, ditanya lagi putihnya putih gimana Ustaz? Ya. Putihnya putih ngeselin, nah gitu kan. Kan berarti ini kan menjabarkan kaifiyah sifat. Nah, Alwi ini suatu zat gitu loh. Walillahil matsalul a'la. Kita nggak bisa menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi ketika itu deskripsi makhluk seperti itu jadinya gitu loh. Ya, tapi kita tidak berkenan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Fadhol. Berkenan dengan penjabaran ini tadi. Kan tadi sebagaimana saudara kita yang lain kita kenapa tidak sepaham dengan kita gitu. Menyikapi perihal ini seberapa jauh penyimpangannya gitu Ustaz. Kan ini sudah sangat menyimpang, tapi maksudnya bagaimana menyikapi perbedaan ini gitu. Jadi kalau dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah dengan seperti hal seperti ini, tergantung posisi antum apa. Kalau posisi antum masih thalib dan antum nggak banyak berkecimpung dalam masalah ini, maka sebaiknya memang nggak usah banyak-banyak berdebat atau diskusi dengan mereka. Bahkan nggak boleh diskusi sama mereka dalam masalah ini. Diskusilah sama orang ahlu sunnah, ustadz atau ulama ahlu sunnah berkompeten. Nah, ketika terjadi perselisihan seperti ini di ranah ilmiah, adapun di ranah awam, insya Allah orang-orang kembali kepada fitrahnya. Ya, mereka juga nggak tahu seperti apa Asy'ari, seperti apa Maturidi, umumnya nggak begitu tahu. Nah, tapi kalau misalnya antum dai dan mengajarkan ke murid-murid tentang hal ini, antum juga harus mengkontekskan dan memahamkan mereka tentang usul dan akar permasalahan. Yang tadi kita sebutkan akar permasalahannya di mana, gitu loh. Sebelum membuat anak-anak itu sebatas hafal lafal semata. Jadi menghafal bahwa itu Asy'ari loh, ini Maturidi loh, ini Mu'tazilah. Tapi hakikatnya harus digambarkan kalau antum pengajar. Dan suratul masalah seperti tadi digambarkan. Memang agak panjang, makanya kajian-kajian seperti ini nggak bisa kajian instan. Ya kajian per kelas atau kajian rutinan gitu loh, sehingga terbangun pemahaman. Karena kalau kajian sesekali doang untuk masalah ini nggak bakal terbangun pemahamannya, orang bingung malah. Nah begitu. Masalah ini masalah berkaitan dengan rububiyah Allah, asma dan sifatnya. Yang mana kita harus mendakwahkan kepada umat untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Tetapi kita lihat porsi kita tuh di mana. Kalau kita memang ustadz atau guru atau dai, kita lihat juga kita ustadz model apa dulu. Kalau misalnya kita adalah memang guru akidah di pesantren, di pondok, ya, ajarkan.
Ya. Kalau misalnya ternyata kita guru matematika, ya jangan ajarkan, maksudnya bukan jangan ajarkan, tetapi biarkan guru akidah aja yang lebih berkompeten masalah ini. Tapi ketika ditanya, jawablah seperti yang tadi. Ya. Dan ketika kita melihat beberapa orang awam, kemudian mereka berselisih pendapat, yang satu ikutin Asy'ari, yang satu ikutin Ahlussunnah wal Jamaah. Ini orang awam, imma dia nggak tahu, atau imma dia udah pernah belajar tapi terkena syubhat. Kalau dia imma nggak tahu, antum ajarkan dengan baik. Tapi dan insya Allah lebih mudah. Tapi kalau terkena syubhat, ini yang lebih sulit. Ya, ini yang lebih sulit. Ya. Kalau di sini kalau melihat ikhwan ini dia terkena syubhat dan masya Allah syubhatnya keras dalam masalah ini, maka di situ antum ngaca dulu, cermin dulu. Apakah antum sudah betul-betul memahami masalah ini dengan baik atau belum? Ya. Kalau antum belum begitu, masih belum komplit merasanya, maka nggak boleh antum kemudian mendebat dia atau mendakwahi dia, karena antum sendiri masih punya kekurangan yang harus ditambal. Takutnya nanti akhirnya dia balikin ke antum belum bisa punya jawaban. Nah, kalau ternyata antum insya Allah bisa atau punya kompetensi ilmunya tentang masalah istiwa dan semisal ini, maka antum lihat lagi kemudian step berikutnya. Antum kira-kira benar nggak, bisa nggak menyampaikan dalam menjelaskan maklumat ini? Karena menjelaskan ini walaupun orang paham belum tentu bisa menjelaskan ke orang lain. Benar nggak kalimat Anda? Ini mungkin dia paham tentang istiwa, sering dengar gitu dari kajiannya, tapi menjelaskan ke orang lain dia nggak bisa, karena ini berat gitu loh. Kalau antum merasa ini berat, tawakuf dulu, jangan langsung ngajarin ke orang. Tapi kalau antum sudah punya pengalaman, sudah punya ilmunya, sudah punya kematangan sedikit demi sedikit, maka tafadhol ajarkan. Begitu. Jadi ya dengan adanya kita mengatasi, jangan kemudian antum udah belajar nih, alhamdulillah banyak belajar tentang hal ini, jangan langsung kemudian antum di medsos mengibarkan bendera Ahlussunnah wal Jamaah dengan menjelek-jelekan firqah-firqah ini dan seterusnya, sementara antum sendiri belum tentu bisa menjelaskan dengan baik. Akhirnya nanti malah kebalik, antum yang kena. Hati-hati ya, jadi pahami baik-baik ya. Begitu Syekh Abu Maryam, insyaallah. Tukang donatnya nggak datang. Pertanyaan? Taib. Dari mana? Facebook atau YouTube? Pertanyaannya susah atau gampang? I'tirad. Masya Allah. Pertanyaannya susah nggak? Pertanyaannya memang bertanya atau menantang? Antum kayak berdebat sendiri nih. Susah nggak pertanyaan? Ada kata yang agak ini. Kata yang antum nggak begitu paham. Satu pertanyaannya dari siapa? Dari Rizky Rizky. Yang nonton sama nggak sama yang tadi malam? Apa jumlahnya? Oh enggak usah. Jauh. Hah? Enggak, maksudnya apanya? Yang nonton. Banyaknya. Jumlahnya. Nah ini Ustaz, yang anda nggak paham itu. Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada? Ya udah. Beda. Maksudnya beda ini Ustaz. Anda baca Ustaz. Pertanyaan dari Ridho Rizky. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Apakah ada furu' dalam akidah? Ada sebagian orang yang memposisikan dirinya bijak dengan mengatakan sifat Allah itu furu'iyah akidah. Oh ya, udah. Taib. Apakah ada furu' dalam masalah akidah? Sahih, ada furu' dalam masalah akidah. Ya, seperti beberapa nama dari malaikat misalnya, atau beberapa tugas dari malaikat, atau beberapa nama dari para rasul dan berapa jumlah para rasul dan seterusnya. Tetapi ketika itu dihadapkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yang mana
nama-nama dan sifat-sifatnya itu bertebaran sebutannya di Al-Quran terutama, maka kalau hal seperti ini dibilang furu terlalu kejam ya. Masalah tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu tidak furu. Itu termasuk usul ad-din, bukan furu. Maka bahaya kalau misalnya dia menyatakan itu furu dan menganggap khilafiyah dalam masalah ini sa'ir, enggak. Ya, melainkan ini khilafiyah yang tidak sepantasnya terjadi. Karena telah terjadi ijma' di kalangan salaf, kemudian khalaf barulah membuat-buat pendapat dan pandangan mereka. Maka yang seperti ini enggak benar ya. Ini bukan disebut furu', termasuk usuluddin. Bagaimana mungkin ketika di setiap surat selalu tersebutkan nama-nama Allah Ta'ala, kemudian kita bilang ini masalah furu'? Dengan kesan apa? Sok bijak, tapi sebenarnya meremehkan adanya penyimpangan dalam masalah yang sangat besar ini. Kalau misalnya ada orang menyelewengkan dan mendompleng nama antum kan gak bakal terima. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sifat-sifatnya kemudian diselewengkan oleh sebagian orang terus mengatakan ini masalah furu', enggak masalah. Giliran kita menasihati ahlul bid'ah dibilang ini masalah furu'. Tapi ketika ahlul bid'ah berbicara dan menjelekkan kita salafiyah, itu enggak furu'. Inilah kebijakan yang menjadi pembungkus mata yang di dalamnya ada ketololan ya. Sok bijak ya, kalau misalnya ada yang mengatakan ini masalah furu', ya meremehkan masail diniyah, aqdiyah tentang ilahiyah dan rububiyah Allah Ta'ala ya, ini berbahaya ya. Begitu. Kalau misalnya ini masalah furu', kenapa para ulama salaf dan para pengikutnya mereka betul-betul mentahdzir dari Jahmiyah? Apakah Jahmiyah itu sebatas masalah furu'? Taib, kalau misalnya ini orang pro dengan Asy'ariyah, tapi Asy'ariyah sendiri, kalangan mutaakhirin Asy'ariyah mereka berusaha untuk mengcounter kalangan Mu'tazilah. Kenapa? Karena dalam masalah asma wa sifat bagi Asy'ariyah belakangan Mu'tazilah menyimpang. Imam Ar-Razi rahimahullah termasuk di antara yang sangat bersemangat membantah pemikiran Mu'tazilah walaupun dalam beberapa poin malah terjerumus ke dalamnya. Ar-Razi rahimahullah. Lalu buat apa Ar-Razi menulis kitab-kitab yang sangat banyak sebagai banyak bantahan terhadap Mu'tazilah? Karena bagi Ar-Razi memandang ini usuluddin, berkaitan dengan asma wa sifat. Maka bagi kalangan Asy'ariyah sendiri hal-hal seperti ini usuluddin, bukan furu'uddin, atau bukan furu' dari usul, bukan. Kenapa ketika salafiyin yang berusaha mentakrir aqidatus salaf dalam masalah asma wa sifat kemudian malah ditangkis dengan ini masalah furu'? Ini kan kebahlulan ini ya, begitu ya. Ana enggak nyalahin yang menanya, yang nanya doang ya. Ana nyalahin antum aja deh ya, begitu ya. Fadhal. Ada lagi? Kalau pertanyaan nantang apa mengkafirkan anak, nggak usah dibaca lah. Karena kadang ada kayak gitu. Kemarin YouTube ada kayak gitu ya. Ada apa misu-misu sendiri loh dia, menjelek-jelekin Wahabi apa coba? Ya. Padahal anak kan Hasan Al-Jaizi ya. Kenapa ya si Wahabi yang dia? Satu lagi Ustaz. Dari mana? Facebook? YouTube juga dari sama Ridho Rizki. Sahih tidak qaul Ali bin Abi Thalib rahimahullah radhiyallahu anhu, Allah ada bila makan. Ini sering dijadikan senjata oleh mereka Ustaz. Allah ada bila makan dan seterusnya. Ini terwiridkan di kitab Al-Fiqh Al-Akbar karya Imam Abu Hanifah. Tetapi penisbatan riwayat tersebut ke dalam kitab Fiqh Akbar kepada Imam Abu Hanifah itu masih perlu ditinjau kembali. Ya, sebagian ulama Ahlus Sunnah mereka berusaha meninjau
dan riwayat tersebut ada yang mengatakan itu lemah. Ya, tetapi ana belum bisa bicara lebih lanjut ya, karena tapi memang hal itu Allah ada bila makan dan seterusnya, kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah terutama. Itu mereka selalu pakai itu. Kenapa? Mereka lebih, kalaupun itu betul perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenapa mereka enggak berani bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang itu perkataan Allah? Paham enggak? Allah ada tanpa tempat, itu kan? Allah kan Allah bila makan dan seterusnya. Allah ada tanpa tempat, gitu kan? Mereka begitu. Mengikuti perkataan yang disebutkan kepada Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Tapi mereka tidak berani mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Anggaplah itu betul perkataan Ali bin Abi Thalib. Mana yang lebih tinggi, perkataan Allah atau perkataan Abi Thalib? Perkataan Allah. Tapi kenapa mereka kalau pakai perkataan Allah canggung? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Canggung mereka, enggak mau. Oh enggak, itu harus ditakwil. Giliran perkataan Allah ditakwil, giliran perkataan Ali langsung diamini kalau benar itu tersebutkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, untuk masalah nisbat dan sanadnya tersebut ana belum bisa membicara sekarang. Tapi yang ana lihat dari rekan-rekan Asy'ariyah dan Maturidiyah ketika mereka berhujjah dengan kalimat-kalimat seperti itu, mereka canggung dengan kalimat Allah dan mereka pede dengan kalimat sebagian dari hamba Allah. Ya, ketika dihadapkan kalimat Allah, mereka bilang ini harus ditakwil lagi. Tapi ketika kalimat yang seperti yang mujmal, mereka bilang wah inilah akidah kita. Ya, begitu. Itulah dhalal ya. Baik, cukup segitu.